awal tentang job order posting. Di sini nanti kita akan belajar mengenai penggunaan dari job order posting. Nah, penggunaan untuk JOC itu seperti apa, bagaimana cara menyusun harga pokok pesanan, gitu ya, bagaimana kita mencatatnya, bagaimana kita nanti mencatat tentang barang yang rusak, barang yang sisa, barang yang cacat, gitu ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana pencatatan untuk kantor cabang dan kantor pusat. Jadi ada beberapa macam, ada beberapa macam tujuan dari mempelajari job order posting. Nah, ini yang pertama, nanti kita akan pelajari mengenai karakteristiknya. Karakteristik ketika kita menggunakan metode job order posting. Nah, di sini untuk sistem akuntansinya biasanya dia menggunakan sistem perpetual, ya, yaitu dia menghimpun atau mengumpulkan biaya berdasarkan dengan pekerjaannya. Nah, jadi misalnya jenis pekerjaannya memproduksi apa. Nah, ini kita sesuaikan jenis pekerjaannya. Kemudian untuk job order posting ini biasanya digunakan untuk industri-industri tertentu. Nah, industri apa? Nah, ini ada industri konstruksi, ada percetakan, mebel, kemudian pembuatan kapal dan pesawat terbang. Contoh dari industri konstruksi ini adalah mendirikan bangunan, ya. Jadi membangun sebuah gedung, misalnya membangun sebuah gedung, membangun sebuah perkantoran, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan request-nya, sesuai dengan permintaannya. Luasnya, lebarnya, tingginya, 1 lantai, 2 lantai, bahkan sampai pada spesifikasinya. Spesifikasi bangunan berarti itu nanti ada materialnya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk percetakan, misalnya, nah, percetakan ini berarti untuk cetak buku, ya. Cetak buku, ada buku berjudul apa, berapa halaman, jenis kertas, jenis tinta, nanti menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Kemudian mebel. Nah, mebel kalau teman-teman lihat di kantor-kantor mebel, toko-toko mebel, ini banyak yang sudah jual, dia sudah produk jadi. Nah, berarti kalau dia sudah jual, dia sudah produk jadi, itu berarti dia merupakan perusahaan dagang, bukan merupakan perusahaan manufaktur. Nah, yang spesifik lain adalah misalnya pembuatan kapal dan pesawat terbang. Ini pasti jelas by request, gitu ya. Kita bisa lihat dari range harganya saja. Range harganya ini sudah terlalu mahal, spesifikasinya biasanya bagus, bahan bakunya biasanya bagus, mahal, gitu ya. Yang dibuat sesuai dengan orderan yang masuk. Nah, untuk biaya produksinya, untuk biaya produksi dengan sistem metode JOC ini nanti biayanya akan dibebankan pada setiap pekerjaan. Jadi, misalnya memproduksi buku, jumlah buku ordernya berapa? Misalnya ada 200 buah buku, gitu ya. Berarti nanti kita harus menghasilkan 200 eksemplar buku. Nah, padahal untuk satu bukunya harganya berapa? Nah, total biaya yang kita keluarkan Ibu. Nah, berarti biaya per bukunya berapa? Berarti biaya per bukunya 100.000 dibagi 200 eksemplar misalnya. Berarti satunya harganya. Nah, itu contoh ringkasnya saja. Nah, teman-teman sudah paham betul ya kalau kita bicara mengenai biaya produksi, tentu kita akan bicara mengenai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, 3 ini adalah komponen utama
ya? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Tadi saya sampai mana? Sampai biaya produksi. Ada 3. Ini benar. Sampai mana? Bagaimana, Bu? Komponen, Bu. Nah, tadi saya sampai mana jelasinnya? Komponen. Komponen, oke. Nah, intinya ketika kita memproduksi produk, gitu ya, ketika kita menjalankan proses produksi, itu ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, intinya seperti itu. Kemudian ketika saya mencontohkan, tadi sudah saya contohkan untuk mencari harga pokok unit pesanan, gitu ya. Jadi untuk job order costing ini seluruh biayanya kita total, kemudian jumlah unit yang dihasilkan atau nilai pesanannya berapa. Misalnya saya mau pesan 5.000 eksemplar. Nah, 5.000 eksemplar itu berarti unit yang dihasilkan. Ternyata setelah tak hitung biayanya 10.000 gitu ya misalnya. Berarti per unitnya itu 10.000 dibagi 5.000. Itu berarti per unitnya butuh Rp2 misalnya. Ini contoh simpelnya ya, contoh ringannya. Di sini ada PT Konveksi Jaya, ya, dia bergerak di produksi seragam anak, ya. Tanggal 1 April dia memperoleh pesanan 1.000 unit baju sekolah. Nah, berarti ini unit yang dihasilkan. Kemudian total biaya produksinya ada 200 juta. Jadi pertanyaannya, berapa harga pokok per unit dari pesanannya? Nah, ini totalnya berarti harga pokok unit pesanannya diperoleh dari seluruh total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Tadi ada 200 juta dibagi dengan 1.000 unit. Nah, berarti per unitnya kita mengeluarkan biaya sebesar 200.000. Contoh simpel. Kemudian kita akan belajar mengenai sifat umum dari JOC itu sendiri. Sifat umumnya. Ada berapa macam? Nah, ini kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama itu untuk JOC, maka proses produksinya itu dapat diidentifikasikan sesuai dengan fisik dan biayanya. Jadi misalnya secara fisik dia memperoleh pesanan berupa buku, ya buku. Nah berarti kalau kita bicara mengenai buku, biayanya apa saja gitu ya? Berarti biayanya ada kertas HVS, ya sebagai bahan baku, ya bahan penolongnya apa? Misalnya bahan penolongnya tinta, kertas Buffalo misalnya, tapi bahan pokok utamanya itu adalah kertas HVS. Kemudian biayanya untuk kertas HVS berapa? Kertas Buffalo berapa? Kemudian tintanya berapa? Nah, sifat fisik dari order yang kita terima dan besaran biaya yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah pemakaian. Kita mau memproduksi buku, jadi kita butuh kertasnya, lalu bahan bakunya. Jadi yang kita pakai apa? Yang kita pakai adalah kertas HVS. Nah, kemudian tenaga kerja langsungnya. Nah, tenaga kerja langsungnya dia kerja sehari menghasilkan berapa? Nah, ini yang kapasitas. Kita bicara mengenai kapasitas tenaga kerja yang kita miliki.
Kemudian untuk JOC ini ada satu gitu ya, sifat yang sangat unik gitu ya, yaitu dia memiliki sifat yang tidak sama dengan yang lain. Karakteristiknya itu unik. Artinya apa? Unik itu bisa jadi hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja. Yang lainnya nggak ada yang sama. Nah, produk-produk unik ini menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh job order costing. Kalau di kita gitu ya, job order costing ini dikenal dengan istilah PO atau pre-order. Nah, jadi yang request berapa, jumlahnya berapa, nah kita memproduksi sesuai dengan pesanannya saja. Jadi dia zero waste ya, zero waste ini artinya kemungkinan besar dia tidak menyimpan persediaan. Ini yang menjadi kata kuncinya. Nah, setelah kita melihat dari karakteristik sifat fisiknya, kemudian jenis pekerjaannya, kemudian keunikannya, gitu ya, kita akan melihat dari sisi penggunaan atau pembebanan BOP-nya. Nah, di sini diceritakan bahwa biaya overhead pabrik ini untuk kasus yang JOC dia menggunakan tarif gitu ya, dia menggunakan tarif yang ditentukan di awal. Nah, atau dikenal dengan istilah predetermined rate. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika ada tarifnya itu biasanya kita menggunakan nilai persentase. Nah, sekali lagi menggunakan nilai persentase. Persentase ini misalnya 50% dari tenaga kerja langsung, misalnya 10% dari total biaya bahan baku. Contoh dari penggunaan tarif untuk pembebanan BOP-nya. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempunyai kartu harga pokok. Jadi ketika kita mau memproduksi suatu barang, selain kita lihat karakteristik pekerjaan yang kita terima, kemudian bahan bakunya apa saja, keunikannya ada di mana, tarifnya untuk BOP-nya kita sudah tentukan di depan, kita juga harus mempunyai kartu harga pokok. Karena dari situ kita bisa lihat ikhtisar atau rangkuman dari biaya-biaya yang telah dibayar. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat dari laporan laba ruginya serta satuan produknya gitu ya, itu nanti akan ditentukan untuk masing-masing pekerjaan. Jadi misalnya buku, produksi buku gitu ya, produksi buku, nanti kita bisa lihat satu produk buku, satu pieces buku itu biaya produksinya berapa, harga jualnya berapa, untungnya berapa, itu bisa per pieces gitu ya, bisa per eksemplar, misalnya seperti itu. Kita sudah cari harga pokok produksinya, cost of goods manufacture-nya, kemudian kita cari COGS-nya, harga pokok penjualannya, COGS, cost of goods sold, ya, kemudian selisihnya atau laba yang kita inginkan ketika kita sudah bisa menjual berapa persen. Itu untuk masing-masing produk itu bisa. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sekarang itu mulai menggunakan metode JOC gitu ya. Bahkan untuk tas, sepatu gitu ya, dia cenderung menggunakan metode yang JOC. Itu ada jangka waktu pre-ordernya, ordernya gitu, job order costingnya ada 2 minggu, PO-nya sebulan misalnya, dengan menggunakan down payment ya. Yang sekarang sudah ada dengan menggunakan down payment atau dikenal dengan istilah
DP. Kemudian nanti ketika sudah proses selesai, barang baru akan dikirim. Nah, baru kita melunasi produk yang kita inginkan. Nah, ini tadi yang saya bicarakan untuk kartu harga pokok pesanan, gitu ya. Itu nanti akan sangat membantu kita untuk menentukan harganya. Jadi kita bisa lihat rinciannya, ya. Untuk melihat rinciannya di job order cost sheet. Nah, kita bisa bilang itu sebagai job sheet, gitu ya. Job order cost sheet-nya kita bisa lihat nanti ketemu harganya. Nanti ada contohnya di belakang. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di dalam kartu harga pokok ini nanti ada buku besar pembantunya. Ya. Buku besar pembantu apa? Buku besar pembantu untuk akun BIP atau barang dalam proses atau work in process. Nah, ini ada contohnya beberapa akun di General Ledger dan akun di Subsidiary Ledger. Nah, untuk yang akun buku besar atau General Ledger, ini namanya hampir sama. Misalnya ada persediaan bahan baku, gaji dan upah, overhead pabrik atau overhead factory, factory overhead, gitu ya. BDP atau BIP, work in process, dan barang jadi, finished good. Nah, ini adalah akun di dalam general ledger-nya. Nah, untuk subsidiary ledger-nya apa? Subsidiary ledger-nya adalah yang membantu memudahkan ketika kita menelusur ke dalam buku besar. Misalnya persediaan bahan baku, kita ada kartu persediaan. Gaji dan upah, kita punya daftarnya. Misalnya factory overhead, kita punya kartu DOP-nya. Misalnya work in process, misalnya kita punya kartu harga pokoknya dan laporan biaya produksi. Nah, jadi ketika kita punya kartu harga pokok, kita juga bisa menyusun laporan biaya produksinya. Untuk yang finished good atau barang jadi, berarti kita juga punya kartu persediaan barang jadi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, ini adalah contoh dari kartu harga pokok pesanan. Contohnya. Sebentar ya, saya minum sebentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di kartu harga pokok pesanannya kita bisa lihat ada beberapa informasi. Ada namanya, gitu ya, nama pemesannya siapa, nama customer, jenis produknya, spesifikasinya, kemudian jenis pekerjaannya pekerjaan apa, dengan kode numbering, gitu ya. Tanggal dipesan, tanggal mulai dikerjakan, perkiraan selesainya kapan. Kemudian di sini ada 3 komponen utama. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari informasi yang ada bahwa bahan baku langsungnya itu 566.000. Nah, kemudian tenaga kerja langsungnya itu ada 480. Ini per jamnya berapa? Nah, ini ternyata mungkin per orang gitu ya, ada 10 orang. Satuannya tidak terlihat ini yang tenaga kerja langsung, tapi mungkin orang. Kemudian overhead-nya dia menggunakan tarifnya 50% dari tenaga kerja langsung. Nah, ketika dijumlahkan, kemudian disesuaikan dengan harga jualnya, maka kita masih mempunyai untung 496.000. Ini dikurangi dengan beban usaha. Jadi pendapatan berapa dikurangi dengan ditambah dengan beban usaha berapa, baru dikurangkan dari harga
jualnya. Ini contoh dari kartu harga pokok pesanannya. Nah, sekarang kita bisa melihat di akuntansi biayanya, gitu ya, terutama untuk 3 hal. Jadi kita akan melihat secara garis besar akuntansi biaya, perlakuan akuntansi untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu transaksi yang mempengaruhi bahan baku, itu ada transaksi pembelian dan penerimaan. Jadi kita beli, kemudian kita terima. Ini sangat mempengaruhi bahan baku. Berarti dia masuk ke dalam persediaan bahan baku. Misalnya, tadi kita sudah lihat dia menggunakan sistem perpetual. Kita langsung diakui sebagai persediaan. Kemudian untuk pengeluaran dan pemakaiannya. Pengeluaran dan pemakaian bahan baku ini nanti akan kita akui sebagai barang dalam proses atau BDP. Nah ini adalah beberapa contoh. Nanti ke belakang kita akan belajar contoh mengenai perlakuan untuk bahan baku, kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang pertama adalah bahan baku. Tadi kita sudah lihat bagaimana ketika terjadi transaksi pembelian dan penerimaan. Untuk bahan baku berarti jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Utang ketika kita beli secara kredit, kas ketika kita beli secara tunai. Kemudian ini ada contohnya. PT Persadaria membeli bahan baku senilai 250 juta secara kredit. Berarti ayat jurnalnya persediaan bahan baku pada hutang dagang. Artinya kita menggunakan sistem perpetual. Kemudian ini untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa untuk pemakaian bahan baku langsung akan kita akui sebagai barang dalam proses. Nah, ini adalah ayat jurnal di mana teman-teman itu tidak harus menghafal. Ya, ini akan sulit untuk dihafal. Karena apa? Karena jurnal itu juga main logika. Nah, teman-teman ini ketika main logika, silahkan untuk di logika lebih dulu. Nah, tadi seperti saya ceritakan, gitu ya, kita beli secara kredit. Nah, kita beli apa? Bahan baku. Nah, berarti secara apa? Perpetual, misalnya. Berarti dia diakui secara perpetual, langsung diakui sebagai persediaan. Nah, berarti ketika saya beli, dia diakui sebagai persediaan, debitnya berarti persediaan. Nah, kemudian saya hutang. Nah, normalnya di mana? Akun saldo normalnya di sisi kredit. Nanti muncul hutang dagang. Kalau dia dibeli secara cash, berarti yang muncul adalah kasnya. Kemudian setelah ada di persediaan, ada di sisi debit, kita menggunakan misalnya 50 juta. Nah, 50 juta berarti ini yang berkurang adalah persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini berkurang di mana? Di sisi kredit. Kita keluarkan 50 juta misalnya. Nah, ketika kita menggunakan barang bahan baku tersebut, ini untuk apa? Untuk proses produksi. Nah, maka dia diakui sebagai barang dalam proses. Belum finished good, tapi masih WIP, work in process. Ini ada contohnya. Nah, ini contohnya berbeda. Contohnya adalah tadi ya yang saya ceritakan. Ini sudah beda. Contoh 3.3 ini adalah contoh untuk bahan baku tidak langsung. Nah, ini untuk
tadi bahan baku langsung, penggunaannya itu kita anggap atau kita akui sebagai barang dalam proses WIP. Untuk bahan baku tidak langsung, nanti kita akan akui dia sebagai biaya overhead pabrik. Sekali lagi, kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, ini ayat jurnalnya. PT Persada Jaya menggunakan bahan baku tidak langsung, ini harus menggunakan bahan baku tidak langsung sebesar 200 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Nah, ini ayat jurnalnya harusnya biaya overhead pabrik pada persediaan bahan baku. Ini adalah ayat jurnal untuk pemakaian bahan baku tidak langsung. Kalau ya untuk pemakaian bahan baku, ayat jurnalnya harusnya apa? Barang dalam proses bahan baku langsung, biaya bahan baku BBB pada persediaan bahan baku. Jadi ini jurnalnya yang poin 3 tidak tinggi, dia bukan BOP jurnalnya, harusnya biaya, harusnya barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Dan ini keliru ya. Untuk pengerjaan bahan baku langsung. Seandainya ayat jurnalnya seperti ini, BOP pada persediaan bahan baku ini adalah untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian yang kreditnya harusnya adalah persediaan bahan baku tidak langsung atau persediaan bahan penolong. Semuanya ngantuk ya. Kita dapat jam siang ini itu semuanya ngantuk. Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa lihat gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah ayat jurnal untuk mencatat bahan baku tidak langsung, ya kan? Tadi yang dicontohkan adalah untuk biaya overhead. Ini, nah jurnalnya sama kan dengan yang slide sebelumnya. PT Persada Jaya menggunakan bahan baku tidak langsung sebesar 5 juta. Ayat jurnalnya berarti BOP pada persediaan bahan baku tidak langsung. Nilainya adalah 5 juta. Nah, ini persediaan bahan bakunya adalah bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Nah, setelah kita secara garis besar belajar mengenai akuntansi biaya bahan baku, kita masuk ke dalam tenaga kerjanya. Tenaga kerja di sini itu erat sekali kaitannya dengan payroll atau penggajian dan pengupahan. Ya. Untuk yang tenaga kerja langsung itu dikenal dengan istilah direct labor. Untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu dikenal dengan istilah indirect labor. Kita bisa lihat gitu ya, di sini dijelaskan bahwa untuk tenaga kerja langsung itu nanti akan kita akui pengakuannya itu ke dalam akun barang dalam proses. Sedangkan untuk yang tidak langsung gitu ya, atau biaya tenaga kerja tidak langsung, atau misalnya upah buruh bukan pegawai tetap gitu ya, itu kita bebankan ke dalam akun BOP atau biaya overhead pabrik. Nanti di belakang kita akan belajar mengenai BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan atau standar BOP atau BOP alokasi BOP. Nah, setelahnya macam-macam. Ini ada ilustrasi gitu ya, ada ilustrasi PT Persada
dia membayarkan total gaji sebagai berikut. Tenaga kerja langsung 20 juta, yang tidak langsung adalah 5 juta. Kita lihat perlakuannya. Mohon dicermati ya. Ketika kita melihat ada transaksi tentang gaji dan sebentar ya. Nah, saya ulang ya, saya screen ulang. Dari kampus tapi nah, tadi kita lihat tentang tenaga kerja langsung ya, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Saya ulangi, untuk yang tenaga kerja langsung akan kita akui sebagai barang dalam proses ya, karena dia membantu berlangsungnya proses produksi. Sedangkan untuk yang tidak langsung, misalnya seperti buruh atau tenaga lepas gitu ya, itu nanti akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nanti untuk biaya overhead pabrik ada beberapa macam, 2 macam ya. Ada yang biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya pabrik yang dibebankan, BOP yang dibebankan. Bisa disebut sebagai yang dibebankan berarti alokasi BOP, kemudian yang sebenarnya sesungguhnya atau aktual dan sebenarnya terjadi. Nah, kita kembali lagi ke penggajian dulu, gitu ya. Kita kembali ke penggajian dan teman-teman harus cermati kalau untuk sistem penggajian itu ada 3 tahapan. Jadi diakui dulu, didistribusi dulu, baru dibayarkan. Nah, saya ulang, diakui dulu, dicatat, dia dianggap sebagai hutang, kemudian kita distribusikan. Nah, didistribusikan itu kita anggap sebagai barang dalam proses dan BOP. Baru nanti ketika kita membayarkan, itu baru kita akui sebagai cash and carry gitu ya. Cash and carry kita bayarkan berarti hutang kita berkurang, hutang gaji kita berkurang, hutang gaji terhadap karyawan. Dan di sini ada contoh ilustrasinya. Kita akui dulu. Nah, kita akui sebagai hutangnya. Jurnalnya gaji dan upah pada hutang gaji. Nilainya 25 juta. Nah, kemudian setelah itu kita distribusikan. Nah, kita distribusi dulu kan masih proses. Dia belum menerima. Jurnalnya barang dalam proses. Biaya overhead pabrik gitu ya, 20 juta, 5 juta. Nah, kreditnya adalah kita anggap sebagai gaji dan upah. Nah, nilainya adalah 25 juta. Baru yang terakhir kita bayarkan cash, misalnya cash and carry, misalnya kita jurnalnya adalah hutang gaji pada kas. Nah, ini yang terakhir ini hutang gaji pada kas ini tidak hanya yang sifatnya
give money gitu ya, maksudnya bisa melalui transfer, bisa melalui mungkin e-money gitu ya kalau zaman sekarang. Jadi tidak semata-mata misalnya ada uang 100 gaji kamu bulan ini 800.000 nih, saya serah terimakan 800.000. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi lewat transfer setiap tanggal 1. Itu sifatnya cash and carry. Maksudnya kita bisa langsung bawa masuk ke akun kita masing-masing. Aku juga mau. Ini kemudian setelah tadi kita belajar secara garis besar mengenai akuntansi tenaga kerja dan akuntansi bahan baku, kita masuk ke yang tadi overhead tadi. Nah, tapi di depan sudah dijelaskan gitu ya bahwa untuk untuk overhead pabrik ini, ketika kita menggunakan sistem JOC gitu ya, kita tidak menggunakan BOP yang sesungguhnya atau BOP yang aktual ya. Kita menggunakan BOP yang dibebankan. Kita menggunakan alokasi BOP. Nah, makanya di sini kita menggunakan tarif gitu ya, tarif biaya overhead di muka atau dikenal dengan istilah predetermined overhead rate. Nah, ini teman-teman bisa lihat rumusnya. Tarif biaya overhead yang ditentukan di muka itu kita peroleh dari taksiran biaya overhead pabrik dibagi basis alokasi tertentu. Nah, misalnya seperti apa? Nanti kita lihat ke belakang. Nah, di sini dijelaskan mengapa kita tidak menggunakan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, ini dikarenakan ketika kita menggunakan JOC, maka banyak BOP pabrik yang belum diketahui. Nah, jadi tidak semua BOP-nya bisa terketahui gitu ya ketika kita menggunakan JOC. Nah, padahal pekerjaannya mungkin sudah selesai. Jadi, misalnya kita memperoleh pesanan 1.000 eksemplar buku misalnya. Nah, ini nanti ketika kita memperoleh 1.000 eksemplar buku ini, ketika bukunya sudah selesai, ternyata masih ada biaya yang tidak terketahui. Nah, makanya untuk yang JOC ini, karena pay order, gitu ya, jadi karena pay order, makanya kita sudah langsung menentukan di awal saja. Oke, kita tentukan di awal. Kita nggak ngerti nih biaya BOP-nya. Kalau kita ngitungnya nanti di akhir, padahal kita sudah memberikan harga sekian. Nah, ternyata BOP-nya membengkak, BOP yang sesungguhnya. Daripada nanti kita rugi, sebaiknya kita tentukan di awal. Nah, di sini tadi letaknya JOC, dia menggunakan tarif. Karena bisa jadi tidak semua biaya itu tercover, terutama biaya BOP-nya. Padahal pekerjaannya sudah selesai. Nah, ini juga ya, misalnya ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yang kita nggak bisa klasifikasikan. Nah, dia berdasarkan pekerjaannya atau berdasarkan produknya. Jadi misalnya long lasting gitu ya. Waktunya lama 90 hari gitu ya. 90 hari dan ternyata sebelum sampai 90 hari ini kita sudah selesai. Padahal kita bayar security. Misalnya security ternyata 2 bulan selesai. Ya, 2 bulan selesai dan kita nggak menerima pesanan lagi. Nah, ini susah untuk dihitungnya susah. Jadi lebih baik sudahlah kita menentukan di awal saja biaya BOP-nya sekian dari tenaga kerjanya atau dari bahan bakunya. Perlakuannya seperti itu. Nah, ini perbedaan antara BOP pabrik yang sesungguhnya dengan yang dibebankan, gitu ya. Tadi kan saya cerita ada dua. Untuk BOP pabrik yang
sesungguhnya atau yang aktual itu dia saldo normal akunnya dia dari sisi debit. Sedangkan untuk BOP yang dibebankan dia berdasarkan perkiraan ya, dia saldo normalnya ada di sisi kredit. Nah, ini juga ini ya sering keluar di kompre. Nah, ini yang pertama adalah pencatatan BOP yang dibebankan. Nah, untuk BOP yang dibebankan ini akan kita akui sebagai barang dalam proses. Logikanya sama kayak tadi. Tapi misalnya ada pembebanan biaya operatif pabrik gitu. Nah, kita melogikanya pembebanan ini adalah untuk proses produksi. Berarti ayat jurnalnya barang dalam proses pada BOP yang dibebankan. Kemudian misalnya kita catat pengeluarannya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk BOP yang sesungguhnya. Di sini ada akumulasi depresiasi, kemudian asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gitu ya. Hutang dagang, kas. Ini kalau hutang dagang ini kan karena misalnya masih terhutang. Kalau kas ini misalnya sudah dibayarkan. Ini contoh ayat jurnalnya seperti ini. Biaya overhead pabrik pada akumulasi depresiasi, biaya overhead pabrik pada biaya bayar di muka, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang sudah selesai, jadi ketika kita memproduksi suatu produk, kita butuh bahan baku, kita butuh tenaga kerja, kita butuh overhead pabrik, ya. Berlangsunglah proses produksinya. Ketika proses produksi itu sudah selesai, maka produk yang sudah jadi itu nanti akan kita akui sebagai barang jadi. Nah, kemudian jurnalnya berarti barang jadi pada barang dalam proses. Nah, ini jurnalnya, ayat jurnal untuk pekerjaan yang telah selesai. Nanti akan muncul jurnal barang jadi pada persediaan barang jadi. Barang jadi di sini, persediaan barang jadi dia ada di sisi debit, barang dalam proses karena barang yang ada dalam proses tadi setelah kita gunakan dia berkurang. Jadi jurnalnya diakui sebagai barang jadi masuk ke persediaan barang prosesnya berkurang, maka muncul jurnal barang jadi pada barang dalam proses. Kemudian ketika memang itu sudah berhasil kita jual, maka ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang jadi. Beban pokok penjualan ini kata lainnya HPP ya. HPP pada barang jadi, HPP pada persediaan barang jadi. Transaksi ya. Transaksi penjualannya itu bisa kita secara cash, berarti jurnalnya cash pada penjualan, cash pada sales misalnya. Kenapa? Karena dijual secara cash. Kalau dijual secara kredit, maka muncul piutang usaha pada penjualan. Seperti itu. Jadi untuk BOP yang sedang kita untuk barang yang sudah selesai diakui sebagai barang jadi, jurnalnya persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Ya, logikanya barang dalam prosesnya dia berkurang, maka dia berpindah ke sisi kredit. Kemudian ketika sudah dikirimkan, ketika sudah proses jual, maka HPP pada persediaan barang jadi atau barang jadi. Kemudian satunya adalah cash pada penjualan atau piutang usaha pada penjualan.
yang sudah jadinya. Jadi ketika sudah diakui sebagai persediaan barang jadi. Akan laptopnya sebentar. Nggak bawa charger ya. Kemudian kita lihat ada selisih BOP. Selisih BOP. Selisih BOP ini bisa kita lihat selisih antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Jadi kalau BOP yang sesungguhnya yang benar-benar terjadi di dalam perusahaan. Kalau yang dibebankan berarti itu ada proses alokasinya. Nah, alokasi berdasarkan tarif itu tadi. Ya, nah di sini kita akan melihat ketika terjadi selisih, ketika terjadi selisih antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Nah, ini kita akan melihat BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menutup akun BOP tersebut. Nah, nanti ada selisih. Oh ya, masih ke mute ya, sorry. Nah, yang terakhir adalah BOP. Sekali lagi saya ulang. Untuk BOP-nya nanti akan kita tutup terlebih dulu. Nah, akunnya apa?
jurnalnya, ayat jurnalnya itu adalah BOP pada BOP yang dibebankan. Kemudian nanti baru kita tutup ke HPP. Nah, kita tutup ke HPP. Nah, kita tutup ke HPP jurnalnya. HPP atau beban pokok penjualan atau cost of goods sold pada cost of goods sold pada BOP. Nah, itu nanti ada istilah over applied atau under applied. Nah, selisihnya yang mana? Selisihnya lebih besar yang mana gitu ya. Nanti lebih besar yang sesungguhnya atau lebih besar yang dialokasikan. Nah, nanti ada istilah over applied dan under applied. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin besok gitu ya, saya akan buat case gitu ya, saya akan buat tugas untuk dikerjakan, diskusi atau apa, nanti saya share mungkin kalau saya usahakan besok sudah bisa saya share, jadi nanti Senin atau Kamis ya, kita bisa ketemu, kita bisa diskusi. Kemudian untuk tugasnya, tugas yang kemarin disimpan dulu, asalkan dimasukkan ke dalam Google Drive ya, dalam Google Drive, jangan sampai hilang, karena nanti semua tugas masuk ke situ, nanti yang akan dikirimkan ke saya itu linknya saja. Nah, nanti linknya saja. Itu review dari saya mengenai JOC untuk lebih memudahkan lagi, nanti kita akan masuk ke contoh kasus soal mungkin. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus soal. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Ya. Bu, tadi saya ketinggalan yang bagian akuntansi biaya tenaga kerja. Tadi kan ada yang mengalokasikan total gaji dan upah menjadi 2. Nah, yang kedua itu yang biaya tenaga kerja tidak langsung, lanjutannya apa, Bu? Tadi belum sampai saya catat. Ya, jadi untuk tenaga kerja langsung itu perlakuannya ada 2. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung atau dikenal dengan istilah TKL atau dikenal dengan istilah direct labor gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, contoh gampangnya adalah yang pekerja tetap dengan pekerja lepas, misalnya seperti itu. Pekerja tetap adalah yang direct labor, yang buruh lepas itu adalah yang indirect labor. Nah, untuk yang direct labor nanti akan kita akui pengakuannya, perlakuannya kita akui sebagai barang dalam proses, gitu ya. Karena kan dia tetap, gitu ya. Karena dia tetap. Nah, diakui sebagai barang dalam proses. Kemudian, sedangkan untuk yang tenaga kerja tidak langsung akan kita akui sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, ini nanti BOP ini nanti bisa jadi dia masuk ke yang BOP yang sesungguhnya atau bisa jadi dia masuk BOP yang dibebankan. Maka untuk BOP pada kasus JOC gitu ya, itu menggunakan BOP yang dibebankan. Nah, kita menggunakan tarif, berarti misalnya ada buruh lepas gitu ya, buruh lepas kita masukkan ke dalam akun BOP yang dibebankan. Misalnya seperti itu. Tadi ada contohnya untuk akun yang biasanya diakui sebagai BOP yang sesungguhnya, itu ada akumulasi depresiasi, sewa dibayar di muka, kemudian misalnya asuransi sewa, nah dibayar di muka itu bisa diakui sebagai BOP yang sesungguhnya, depresiasi, nah itu kita akui sebagai BOP yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bati. Ya, jadi memang ini tadi mungkin karena yang menggunakan
kan wifi-nya banyak, jadinya rada. Nah, setelah ini, maksudnya mungkin besok atau minggu depan, jadi mungkin Senin, saya akan buka forum diskusi, gitu ya. Saya akan buka forum diskusi, lalu kita akan coba masuk ke latihan soal, case, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa latihan di situ. Sama yang harus teman-teman pahami itu adalah model variable costing dan full costing. Nah, nanti teman-teman coba cari tahu ya tentang apa itu variable costing dan apa itu full costing ketika dikaitkan dengan JOC ini. Nah, jadi teman-teman coba cari tahu ya. Cari tahu dulu apa itu variable costing dan apa itu full costing. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah ada di bukunya Pak Mulyadi. Saya hanya review, mungkin slide-nya saja yang berbeda. Tapi intinya sama, secara substansial bukunya Pak Mulyadi di sana sudah ada. Atau di bukunya Carter mungkin, nah, itu juga sudah ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Kalau tidak ada, sekelas berapa anak? 27. 27. Sekelas 27. Satu yang nggak masuk, siapa ya? Satu. Sebentar ya, coba saya catat. Naufal Ihsan, Bu. Siapa? Naufal Ihsan. Siapa, Mbak? Naufal Ihsan. Kemana, Nauf? Kemana ini, Naufal Naufal? Ihsan Sudah mau join, Bu. join connecting, Bu. Keluar masuk, Bu. Oh, keluar masuk ya. Iya. Oke, nanti coba saya konfirmasi di grup ya. Naufal Ihsan ini kenapa kok keluar masuk? Maksudnya karena ada kendala apa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kelasnya. Nanti direview ulang, jadi biar gak lupa, nanti silahkan direview ulang. Kita akhiri kelasnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa berkah dan manfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya, atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.